Perkenalkan, nama saya Yesinta Mikana M. SPD dari SMA Negeri 1 Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi dari program Guru Belajar melalui website gurubelajar.kemdikbud.go.id, yaitu seri AKM Asesmen Kompetensi Minimum. Pada tahun 2021 ini, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional atau UN sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Ujian nasional menjadi lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian. Sasaran kompetensi yang diharapkan sebagai perbaikan mutu pendidikan sendiri seringkali terbengkalai. Selain itu, beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Pertama, butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. 2. Ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Ketiga, ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan ujian nasional diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil ujian nasional tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Berikut akan saya jelaskan perbedaan antara AKM dengan UN. Pertama, tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Kedua, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas.
Ini termasuk MI, MTS, dan MAN, serta program kesetaraan. Sementara ujian nasional berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Ketiga, asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, dan 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi, bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Keempat, pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa diambil secara acak dari setiap sekolah. Berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. Kelima, model soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat sebagaimana yang diberikan dalam ujian nasional. Keenam, salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara, ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Hal inilah yang terkadang memberi kesan mata pelajaran yang penting dan kurang penting dalam pendidikan. Dalam hal ini, AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Ketujuh, metode penilaian asesmen nasional dan ujian nasional pun berbeda meskipun keduanya berbasis komputer. Asesmen nasional menggunakan metode penilaian Computerized Multi-State Adaptive Testing atau disingkat MSAT. MSAT ialah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengikuti program Kemdikbud seri AKM ini. Pertama-tama, kita masuk ke situs Guru Belajar yaitu gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita pilih Ayo Guru Belajar. Setelah itu pilih Masuk di bagian pojok kanan atas. Setelah itu lakukan login SIM PKB menggunakan username dan password SIM PKB. Kemudian pilih Masuk. Sekarang kita sudah login di akun Guru Belajar sebagai akun SIM PKB kita. Berikutnya tinggal pilih seri asesmen kompetensi minimum. Nah, seperti ini tampilannya karena saya sudah selesai. Sekian dan terima kasih.